Hai, kami dari kelompok 6 bersama saya Anissa Silaban dengan NIM 3233 13 10 33. Perkenalkan, nama saya Renita Dia Alfiana Purba dengan NIM 3233 13 10 37. Dan saya Elza Mariana Sitompul dengan NIM 3233 1310 17. Kami dari kelas A, jurusan Pendidikan Geografi, Tambuk 2023, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. kami akan memaparkan hasil presentasi media riset dan rekayasa ide yang kami lakukan di SMP Negeri 35 Medan dengan judul Perkembangan Bakat Khusus Peserta Didik di SMP Negeri 35 Medan. Selamat menyaksikan. Bakat itu apa sih? Bakat mengandung makna, kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Karena sifatnya yang masih bersifat potensial atau masih laten, bakat merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar pengembangan dan pelatihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Bakat berbeda dengan kemampuan yang mengandung makna sebagai daya untuk melakukan sesuatu sebagai hasil pembawaan dan latihan. Bakat juga berbeda dengan kapasitas, dengan sinonimnya yaitu kemampuan yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang apabila latihan dilakukan secara optimal. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa bakat masih merupakan suatu potensi yang akan muncul setelah memperoleh pengembangan dan latihan. Lalu, bagaimana perkembangan bakat khusus peserta didik di SMP Negeri 35 Medan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Tingkat perkembangan bakat khusus di SMP Negeri 35 Medan cukup bervariasi. Berdasarkan pengamatan kami, beberapa siswa di sana belum menyadari bakat khusus mereka karena mereka belum terpapar pada berbagai jenis kegiatan atau pelajaran. Untuk membantu siswa mengenali bakat khusus mereka, sekolah dapat menyediakan beragam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, musik, debat, atau sains. Selain itu, pendekatan yang holistik dalam pendidikan juga dapat membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan di sekolah. Dengan pendekatan holistik dan dukungan dari sekolah serta keluarga, remaja SMP yang belum sepenuhnya berkembang dapat diberikan kesempatan untuk menemukan dan mengembangkan bakat khusus mereka secara optimal. Negeri 35 Medan. Yang pertama, kurangnya program pengembangan bakat. Sekolah yang tidak menyediakan program khusus atau kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung bakat khusus anak dapat membatasi potensi perkembangan mereka. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Adanya stereotip atau prasangka terkait dengan bakat anak berdasarkan jenis kelamin, latar belakang etnis, atau status sosial ekonomi dapat mempengaruhi cara sekolah memperlakukan dan mendukung anak berbakat. Yang ketiga, kurangnya dukungan orang tua. Ketidakpahaman atau kurangnya dukungan dari orang tua dalam mengenali dan mengembangkan bakat anak juga dapat menjadi faktor penghambat. Yang keempat, tekanan akademis berlebihan. Fokus yang terlalu besar pada ujian dan tekanan akademis dapat mengabaikan pengembangan bakat non-akademis dan kreativitas anak. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Kurangnya sumber daya baik itu dana atau fasilitas dapat membatasi sekolah dalam menyediakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan bakat khusus anak. Yang keenam, kurangnya fleksibilitas dalam pembelajaran.
Sistem pembelajaran yang terlalu standar dan tidak memberikan ruang bagi kebutuhan individual anak berbakat khusus dapat menjadi hambatan. Berbicara tentang masalah yang dihadapi peserta didik dalam perkembangan bakat khusus yang dimiliki, sesuai dengan apa yang kami analisis, banyak peserta didik yang belum mengerti apa itu bakat. Bahkan, mereka tidak mengetahui apa yang mereka miliki dalam dirinya. Terdapat beberapa siswa yang ketika ditanya tentang bakat mereka tidak mengerti. Jadi, sesuai dengan penelitian kami, hal ini menjadi masalah utama yang paling besar. Terkadang juga, para siswa menganggap bahwa kemampuan dan bakat itu sama, padahal bakat dan kemampuan adalah berbeda. Kemudian, masalah yang kedua, para siswa tidak mengenali dirinya sendiri apa sebenarnya yang dia miliki. Sehingga, seringkali para peserta didik, terutama pada jenjang SMP, mengalami kesulitan untuk mengembangkan bakat khusus dalam dirinya sesuai dengan apa yang ia miliki. Upaya yang dapat dilakukan ialah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sebanyak 2 kali dalam seminggu. Pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut dibimbing oleh orang yang berpengalaman dalam bidang ekstrakurikuler yang akan dibimbingnya, sehingga bakat siswa dapat berkembang. Kemudian, dapat diadakan pula kegiatan yang dapat membantu perkembangan bakat khusus siswa, seperti membuat pentas seni untuk siswa yang mengambil ekstrakurikuler dalam bidang seni, membuat pameran sains untuk siswa yang mengambil ekstrakurikuler dalam bidang sains, membuat turnamen untuk siswa yang mengambil ekstrakurikuler dalam bidang olahraga, dan lain sebagainya. Dengan membuat kegiatan seperti itu, perkembangan bakat khusus siswa yang akan berkembang. Selain itu, hal tersebut juga membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa. Sekolah juga harus memberikan fasilitas yang memadai untuk perkembangan bakat khusus siswa, seperti menyediakan ruang, media yang dibutuhkan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan. Maka, dengan dilakukannya hal ini, bakat khusus siswa akan dapat berkembang secara optimal.